Ogoh-ogoh menjadi salah satu bagian penting dalam menyambut Tahun Baru Saka atau Hari Raya Nyepi. Hampir setiap desa bahkan banjar di Bali membuat boneka raksasa yang merupakan simbol kala atau energi negatif ini. Berikutnya, ogoh-ogoh akan diarak saat pengerupukan atau sehari menjelang Hari Raya Nyepi. Usai diarak, ogoh-ogoh akan dibakar dengan harapan semua hal buruk berlalu dan umat Hindu siap menyambut Tahun Baru Saka dengan segala harapan akan kebaikan. Makna mendalam ogoh-ogoh sebagai simbol pelepasan energi negatif inilah yang rupanya mengilhami Sangkari dan keluarga untuk membuat ogoh-ogoh menjelang Hari Raya Nyepi. Ia bahkan juga mengenalkan tradisi membuat dan mengarak ogoh-ogoh ini bagi para tamu yang ia undang untuk merasakan sensasi suasana Nyepi di Bali. Maka sambil berwisata di Pulau Dewata, para wisatawan mancanegara ini juga bisa merasakan manfaat dari perayaan Nyepi. Bukan saja bagi diri mereka, tetapi juga bagi alam atau lingkungannya. Inilah pertemuan Tukat Balian dengan Samudra Hindia. Birunya lautan berpadu dengan hijaunya pepohonan di sekitar Tukat Balian menciptakan suasana yang sangat menyejukkan mata. Kali ini kami kembali berada di Sangkari Retreat di kawasan hilir Tukat Balian di Lalang Linggah, Selemadeg, Tabanan. Bertemu kembali dengan Sangkari dan keluarga besarnya untuk melaksanakan ritual ogoh-ogoh menyambut perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1937. Dari tahun ke tahun, ogoh-ogoh dan pementasan seni dari Sanggar Sangkari ini menjadi bagian menarik dalam setiap pengerupukan. Bukan saja karena kemeriahannya, tetapi karena setiap mereka yang terlibat mengetahui benar makna ogoh-ogoh yang akan diarak dan ditarikan ini. Sehingga kesan tulus pun sangat terasa dalam perayaannya. Kedatangan kami disambut Sangkari dan keluarga besarnya. Saat itu, ogoh-ogoh kreasi mereka sedang dalam proses finishing. Ada 2 ogoh-ogoh yang tengah dibuat. Dan perkenalkan, ini Niki, salah satu orang kepercayaan Sangkari. Dari Niki, kami mendapat penjelasan ogoh-ogoh ini akan menjadi ogoh-ogoh organik pertama di kawasan tersebut. Bukan tanpa alasan mengapa mereka menamakan ogoh-ogoh ini sebagai ogoh-ogoh organik. Ini dikarenakan semua bahan memang terbuat atau berasal dari alam, bahkan dari desa di sekitar kediaman Sangkari. Ogoh-ogoh yang kita buat itu bertemakan bahan alami. Jadi di samping perayaan yang berarti sangat penting sekali di Bali, kita pun ikut sertakan untuk menjaga lingkungan kita sendiri. Bahan-bahan lokal semua, Mbak. Jadi bahan-bahan yang kita pakai itu bambu dari sini, terus kertas bekas koran dan kertas-kertas gini dari toko-toko di dekat sini juga, dan di samping itu bahan yang kita pakai untuk membuat topeng itu dari serabut kelapa. Jadi ya, kita ada di bawah pohon kelapa, jadi kenapa kita nggak pakai saja begitu. Sangkari sendiri ingin menjadikan momen ogoh-ogoh ini benar-benar berdasar pada prinsip awalnya, yakni untuk membersihkan diri sendiri dan alam. Maka ogoh-ogoh dari bahan alami ini akan sangat membantu mewujudkan misi peduli pada lingkungan tersebut. I realized that the ogoh-ogoh is the way that Bali is cleaning the whole island. Every year they clean the island from negative energy, from disorder, and when you clean your house, clean your heart, and make your ogoh-ogoh with the family and the village, you focus the energy for cleaning and to reset the energy for the future in a positive way. And we have made every effort to be as organic as possible so that
in our effort to clear negativity, we're not adding more negativity. You know, because sometimes people can forget the real principle. Okay. And they can just be building something for their ego instead of for the earth. Pembuatan ogoh-ogoh melibatkan para keluarga dan kerabat Shankari. Untuk lebih memberi kesan akan makna dan tujuan dibuatnya ogoh-ogoh, maka para tamu atau wisatawan juga diberi kesempatan terlibat dalam proses pengerjaannya. Maka jadilah sebuah pemandangan menarik manakala mereka berbaur satu sama lain untuk menyelesaikan ogoh-ogoh ini. Para wisatawan diizinkan mewarnai dan melukis badan ogoh-ogoh. Setiap lukisan ataupun sekedar coretan yang dibuat, pastilah akan mewakili setiap perasaan mereka. Melukis gambar-gambar ini sesuai ekspresi masing-masing juga merupakan pelepasan pikiran dan energi buruk yang tersimpan selama ini. I'm painting into it things that I want to get rid of and burn at the end, so there would be transformation in my life. So that's what I'm after. It's transformation. Yes. Saya pikir gambar electric shock. Dengan gambar saya ini, karena kalau electric shock itu kan gambarnya aneh kayak zigzag gitu. Saya mau kembali ke jalan yang lurus. Jadinya nggak mau zigzag lagi. Dengan gambar ini mudah-mudahan setelah diben energinya kembali ke saya dengan yang lurus, bukan kayak zigzag, ya, not like electric shock. Bicara soal kepedulian pada alam atau lingkungan, sesungguhnya kita semua adalah satu. Inilah yang rupanya ingin disampaikan melalui perayaan pengerupukan di kediaman Shankari dan keluarga. Tiada batas negara, bahasa, maupun budaya. Karena sesungguhnya kita bernafas dengan satu udara dan mendiami satu planet, yakni bumi. Sehingga semua di antara kita sesungguhnya adalah terhubung.